Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kebaikan, berikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, di mana kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu lemahnya, begitu banyak kekurangannya, begitu banyak dosanya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmat dan kemudian masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita bisa kemudian juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab Allah. Karena mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam mereka, yakni sebagai petunjuk yang mereka jadikan berada di depan mereka di dalam kehidupan, maka artinya Allah menginginkan mereka masuk surga. Dan kita teramat sangat bersyukur juga karena kita bisa kembali menyempurnakan pembahasan surat Al-Insan insyaallah ta'ala yang ditafsirkan atau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tafsirnya dari para salafus saleh. Karena sebaik-baiknya penafsiran adalah penafsiran generasi terbaik di dalam Islam, yaitu Thalathatul Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi yang paling utama, dimulai dari generasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itu yang kemudian disebut dengan at-tafsir birriwayah. Birriwayah, penafsiran atau tafsir yang dilakukan atau yang kemudian dijelaskan menggunakan riwayah dari generasi-generasi terbaik atau dari para mufassirin yang mengikuti jejak generasi-generasi terbaik. Di perjumpaan yang telah lalu kita sampai kepada sifat ahlul jannah
orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan kemudian berhak masuk surga. Di antara sifat mereka yang dijanjikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan di dalam jannah adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka-mereka yang menunaikan nazar dan kemudian mereka takut akan satu hari yang keburukannya menyebar di mana-mana. Yang dimaksud adalah hari kiamah atau hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan yaumul hisab atau perhitungannya kepada seluruh hamba. Sebagaimana sebelumnya kita sudah sebutkan, kata Ibnu Katsir, syarruhu mustatir, artinya muntashirun amun 'alan nas illa man rahimallah. Keburukannya meliputi semua manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang selamat. Yang tidak dirahmati tidak selamat pada hari kiamat. Mulai dari dibangkitkan, mulai kemudian setelah itu padang mahsyar digiring. Di padang mahsyar itu sendiri dia tersiksa penuh dengan ketakutan. Belum lagi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling menakutkan. Karena di situ Allah menegakkan hujjah atas dirinya kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, sifat berikutnya adalah kemudian qauluhu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Sifat berikutnya adalah orang-orang yang memberikan makanan ala hubbihi, qila ala hubbillah. Mereka memberikan makan ya karena cinta atau kecintaan mereka kepada Allah. Itu dikatakan seperti itu oleh sebagian mufassirin, kata Ibnu Katsir. Wa ja'alud dhamira 'aidan ila Allah azza wa jalla lidalalatis siyaqi alaih. Dhamir ha di situ di akhir hubbihi, ha itu kata ganti yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan makan di sini adalah karena cinta kepada Allah. Ha di sini dikembalikan maknanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kata Ibnu Katsir wal adhar, tapi yang lebih jelas dalam konteks ayatnya, anna dhamira aidun ala ta'am, bahwa yang namanya dhamir di sini, kata ganti di sini itu merujuk kepada kata ta'am. Ya. Maksudnya wa yut'imuna at-ta'ama fi hali mahabbatihim wa syahwatihim lahu, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain di saat mereka sangat mencintai atau sangat menginginkan makanan tersebut. Mereka juga pengen, ya, mereka juga mau. Nah, orang-orang yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang mau membagikan makanan yang juga mereka inginkan. Ya. Jadi apa yang mereka suka mereka berikan kepada saudaranya. Baik. Nah, ini berlaku sama dengan pemberian-pemberian yang lain selain makanan. Ketika seseorang menginginkannya namun dia
bisa memberikannya kepada orang lain, maka itu diantara pemberian terbaik. Ya, nanti kita sebutkan dalilnya insyaallah taala. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan qalahu Mujahid Muqatil wakhtarahu Ibnu Jarir. Ini pendapat yang diambil oleh murid Ibnu Abbas Mujahid, begitu juga Muqatil rahimahullah, dan Al-Imam Ibnu Jarir. Seperti kata beliau, kaqaulillahi ta'ala atau kaqaulihi ta'ala wa atal mala ala hubbihi. Ya, di dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat berapa? 177. Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi. Orang beriman itu adalah orang yang memberikan harta yang mereka sukai, mereka cintai juga. Ya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ada larangan atau celaan kepada mereka yang berbagi tapi membagikan sesuatu yang mereka sendiri tidak mau mengambilnya. Ya, kalau pengen contoh ya, seperti baju-baju bekas yang suka dikirim ke tempat-tempat bencana itu. Yang dikirim itu bukan baju bekas tapi sampah. Kenapa sampah? Karena orang-orang yang mengirimnya itu tidak sudi juga mereka memakai baju itu. Betul? Betul? Nah, maka yang seperti ini bukan sedekah, bukan infak. Ya, ini tercela. Yang bernilai di sisi Allah adalah yang masih ada keinginan kita padanya. Karena itu yang betul-betul menguji iman. Ya, aduh ya alus keneh sepatu berekeun lebar. Ya, betul. Tapi tadi berekeun dan numpuk unggul tara dipake. Nah gitu ya, kagok ya. Suka bingung ya, suka konflik. Bukan konflik itu sebetulnya. Ya, terido itu namanya. Atau kalau dalam bahasa hadisnya, dalam bahasa Nabi, ya, syahih. Syahih itu artinya kondisi di mana kita tidak mau berbagi. Syahih. Atau pengen bahasa yang lebih sederhana lagi, bakhil. Pelit. Itu lebih sederhana lagi. Iya. Nah, ketika seseorang bisa berbagi dalam kondisi hatinya seperti itu, maka itu sedekah terbaik. Ya. Dia gak pengen sebetulnya atau berat untuk berbagi, tapi dia paksakan untuk berbagi. Itu yang terbaik. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92 kata Allah Jalla Jalaluhu, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan mencapai mendapatkan derajat kebaikan, yang nggak akan sampai kepada kebaikan, gak akan sampai kepada derajat orang baik. Sampai apa kata Allah? Hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan, memberikan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai dari harta kalian. Apa yang kalian cintai, bukan yang sudah tidak pengen. Ya, bukan yang sudah tinggalin lagi hoream, baru dibagikan, baru diberikan kepada orang lain, tidak. Ini bukan orang baik.
dan seseorang tidak mencapai derajat kebaikan dengan cara ini, tidak. Mimma tuhibbun. Maka makna ini serupa dengan apa? Dengan ayat tadi dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Memberikan makan padahal makanan itu juga mereka pengen. Ya, ada makanan di rumah, orang rumah nggak makan, ada diet KB. Semua diet, bapaknya diet, ibunya diet, anak nasarua. Makanan numpuk, tapi nggak dibagi-bagikan. Sampai apa? Sampai menjelang rusak. Ketika mau dibagikan teh di asaan heula geus rusak encan. Betul nggak? Betul? Kenapa nggak dari awal? Ketika masih bagus, masih hangat, masih menggiurkan, warnanya belum berubah. Betul? Iya. Bagikan. Di saat kita juga sebetulnya masih pengen, masih punya hasrat terhadap dirinya, terhadap apa makanan tersebut. Jelas ya? Nah, Nabi mengatakan, ini yang sempat ana singgung tadi, ya, dalam hadis, dan ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah. Ana ulangi sekali lagi. Afdhalus shadaqah. Shadaqah yang terbaik. Ini diantara shadaqah yang terbaik. Karena nanti ada lafaz-lafaz lain yang menunjukkan afdhalus shadaqah dan seterusnya. Beda-beda. Tapi di sini afdhalus shadaqah antasaddaqah. Shadaqah yang terbaik itu adalah engkau bersedekah wa anta sahih, dalam keadaan engkau sehat. Loh, kenapa memang kalau sehat? Orang kalau sehat pasti susah berbagi. Tapi kalau sakit, nya nazar, nya sedekah Jumat, betul? Berharap dari apa yang dia lakukan Allah berikan kesembuhan. Betul nggak? Iya. Ketika lagi jag-jag, muda, sehat, sedang berjaya, nggak ada pikiran untuk berbagi, nggak ada. Tapi ketika sudah mulai sakitan, mulai itu amal-amal akhirat nampak di depan matanya. Wah, sedekah ini, sedekah itu. Jadi Nabi bilang, wa anta sahih. Itu afdhalus shadaqah. Ya. Belum lagi kalau sakitnya itu sakit menjelang mati, sudah segala dibagikan. Nya wasiat, nya hibah, nya ini semua. Betul? Baik. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, syahih. Dan engkau pelit, engkau nggak mau berbagi. Hese, berat. Bahkan sebagian ulama mengatakan syahih itu jauh lebih keras, lebih berat daripada bakhil. Ya, orang syahih itu adalah orang yang buat dirinya sendiri dia nggak berbagi. Buat dirinya sendiri. Itu contohnya seperti tadi, yang makanan dibiarkan berhari-hari nggak ada yang nyentuh. Ya dia sendiri nggak menikmatinya kok, tapi nggak mau dibagikan. Kecuali di detik terakhir. Ini namanya syahih. Ta'malul ghina, engkau sangat menginginkan kecukupan, dalam kondisi engkau sangat menginginkan, suka dengan kecukupan, wa takhsyal faqra, dan takut fakir. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau seseorang kemudian berbagi, maka ini afdhalus shadaqah. Afdhal. Ada, mampu, berat untuk membagikannya, suka dengan kecukupan, ya, atau apa namanya, kalau sekarang tuh istilahnya yang didambakan itu adalah level kebebasan finansial. Jadi udah steady gitu, ekonominya terjaga terus, itu teh makin hoream berbagi teh, makin hese,
Betul, kenyataannya begitu, makin susah kok. Ya terkadang kalau kita sering berjumpa dengan beberapa orang ketemu orang-orang yang fakir atau orang-orang yang kekurangan jauh lebih sering berbagi. Betul. Itu yang Anda perhatikan. Subhanallah. Karena ujiannya memang beda. Betul? Tapi kalau sanggup dilewati ujian itu dalam kondisi yang nyaman, enak, tenang, tapi berbagi terus, dia nggak peduli tuh dengan kekhawatirannya, itu afdolus sedekah. Itu sedekah yang paling afdol. Kenapa? Karena itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Kata Ibnu Katsir, fi hali mahabbatika lil mali wa hirsika alaihi wa hajatika ilaihi. Engkau ngasih makan, kalian ngasih makan pada atau dalam keadaan engkau sangat mencintai harta dan terobsesi dengannya dan membutuhkannya. Itu afdhalus sedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai contoh bukti orang-orang yang seperti itu adalah Nabi Muhammad SAW yang bisa membagikan makanan yang akan dimakan oleh dirinya kepada orang lain. Jadi kalau Nabi tidak berbagi karena cuma ada itu nggak dosa, nggak ada masalah. Tapi Nabi memilih untuk memberikannya kepada yang lain. Ini sedekah yang paling afdol. Atau seperti orang Ansor yang membagikan jatah makan keluarganya kepada saudara muhajir yang baru dipersaudarakan. Betul? Itu namanya apa? Kalau ini levelnya sudah lebih naik lagi, apa namanya? Itsar namanya. Itsar itu ketika kita bisa mendahulukan orang lain di atas diri kita sendiri dalam kebaikan. Maksudnya dalam pemberian, sebetulnya lebih spesifik pemberian. Ya, dalam pemberian. Dikasih ke orang padahal dirinya juga butuh sebetulnya, tapi dia bisa relakan buat orang lain. Ya. Allah sampai menurunkan ayat khusus mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya di atas diri mereka sendiri padahal mereka sangat butuh. Mereka juga nggak makan. Tapi karena saudaranya belum makan, dia dahulukan saudaranya. Suruh matikan lampunya. Mereka pura-pura makan, keltrak pakai seperti orang yang sedang makan, padahal tidak. Ya, ini afdal, ini yang derajat yang paling tinggi. Baik. Nah, Allah kemudian mengatakan, kata Ibnu Katsir, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Adapun orang miskin dan yatim itu sudah pernah dijelaskan kata Ibnu Katsir dalam penafsiran ayat-ayat yang lain. Miskin itu adalah orang yang apa? Punya mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu miskin. Kalau fakir, wala pekerjaan, maksudnya wala ma'isyah, dan tidak ada kecukupan, jelas. Itu namanya fakir. Adapun yatim, man faqada abahu, yatim itu adalah setiap anak yang kehilangan ayahnya, fahuwa yatim, laki ataupun perempuan, disebutnya yatim. Disebutnya apa? Yatim. Dan tidak ada piatu di dalam Islam. Nggak ada. Adanya cuma di Indonesia. Iya.
Karena orang, mohon maaf, anak yang kehilangan ibu itu tidak sama sekali dengan anak yatim. Kenapa? Karena dia masih punya ayah yang menjaga, melindungi, mendidik, dan menafkahi. Jadi tidak ada anjuran untuk misalkan secara khusus ya, untuk berempati kepada dirinya, nggak ada. Tapi kalau yatim jelas. Karena yatim itu kehilangan pelindung, penjaga, pemberi nafkah, pendidik, hilang dia ketika tidak ada ayahnya. Makanya fadilahnya sangat luar biasa, mengurusi, menanggung, menafkahi anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menanggung anak yatim kahatain, seperti ini. Wa dhammas sababata wal wusta. Nabi merendengkan jari telunjuk dan tengah fil jannah, di dalam surga. Bahkan berbuat baik, menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim itu melembutkan hati. Ya, betul? Betul nggak ini, jemaah? Betul? Apa dalilnya? Dalilnya hadis diriwayatkan Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradta an talina au tulina qalbaka," jika engkau ingin melembutkan hatimu, fa'at'imil miskin, maka beri makan orang miskin. Dalam memberikan makan itu yang diutamakan, didahulukan adalah fakir, miskin, meskipun memberikan makan orang yang tidak fakir dan miskin itu punya fadilah juga. Nah, yang melembutkan hati itu adalah memberikan makan yang miskin. Ya. Ini faidah saja, tambahan faidah. Makanya Abdullah bin Umar ketika bulan Ramadan, beliau jarang sekali kumpul dengan yang lain untuk buka puasa. Kenapa? Karena setiap buka puasa beliau berbuka dengan orang-orang miskin dan menyediakan buka puasa untuk mereka. Ya, jadi dapat fadilah apa? Memberikan orang yang berbuka, dapat pahalanya. Terus yang kedua apa? Melembutkan hati. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi, kalau ingin lembut hatinya, usaplah kepala anak yatim. Jadi ada sunnahnya. Diusap kepalanya. Kalau memang betul anak yatim, karena banyak yang tidak betul. Ya, saya diceritakan oleh pengurus rumah yatim, dan beliau bercerita di Bandung saja dari 2000 waktu berapa tahun yang lalu, rumah yatim yang betul-betul rumah yatim itu cuma 200. Sisanya apa? Ya, kurang lebih begitu. Dan itu yang menetapkan dinas sosial yang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Jadi anak-anak itu sebagian besar tidak dan bukan yatim. Nah, yang punya fadilah itu yang betul-betul kehilangan ayahnya. Apalagi kalau anak yatim itu kerabat kita. Itu jauh lebih afdal. Jauh lebih besar pahalanya. Makanya jangankan orang Quraisy itu ya, jangankan setelah mereka Islam, sebelum Islam saja, maksudnya sebelum mereka beriman sempurna, masih musyrik, mereka begitu sayang dengan anak-anak yatim. Contohnya siapa? Abu Talib. Abu Talib.
Atau sebelum Abu Talib kakeknya Abdul Muttalib, jadi kakek Rasulullah SAW. Abu Talib paman. Itu ketika melihat cucunya tak berayah, maka dia yang menanggung segala. Karena anak ini anak yatim. Abu Talib juga sama, padahal Abu Talib miskin. Abu Talib itu anak banyak dan miskin. Makanya setelah Rasul beranjak dewasa, ya, itu Rasulullah SAW ambil alih untuk diurus, dinafkahi, dididik oleh Rasulullah SAW untuk meringankan beban bapaknya. Karena Abu Talib itu fakir, miskin, anaknya banyak. Tapi anak yatim ditanggung sama dia. Ya, nah ini harusnya seorang Muslim jauh lebih kuat semangatnya untuk melakukannya. Kita lanjutkan, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal asir, adapun yang dimaksud dengan asir, asir itu artinya apa namanya? Tawanan ya. Kalau secara bahasa artinya tawanan, orang yang ditawan. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu al-asir itu ahlul qiblah. Ya, ahlul qiblah. Sebagian menafsirkan asir itu ahlul qiblah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan kana usara'uhum, di zaman Nabi itu tawanan-tawanan itu musyrikin. Orang-orang musyrik. Yashhadu li hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi dalil yang menguatkan hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW di hari Badar itu kapan? Hari perang Badar. Tahunnya. Bulannya lah. Ramadan. Tahunnya. Kedua setelah hijrah. Perang antara Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan musyrikin. Berapa jumlahnya? 300 lawan 1000. Dan yang menang siapa? Muslimin di bulan Ramadan. Ya. Dan ketika ditawan sebagian orang-orang musyrik itu, maka Rasul perintahkan sahabatnya an yukrimul usara, tawanan-tawanan ini dimuliakan. Gimana bentuknya? Fakanu yuqaddimunahum ala anfusihim indal ghada. Tawanan ini yang makan duluan sebelum mereka. Ini yang suka bilang muslimin kejam, tukang ini. Makan siang aja. Tawanan dulu yang makan. Baru tentaranya, baru musliminnya. Padahal mereka musyrik semua yang ditawan itu. Wa hakadha qala Sa'id ibnu Jubair, Atha, Al-Hasan dan Qatadah. Ya. Wa qad wassa Rasulullah SAW bil ihsan ilal ariqa. Dan memang Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang-orang yang berada di bawah kuasa kita, para budak. Karena tawanan itu kemudian jadi apa? Budak. Kecuali dibebaskan. Lebih dari satu hadis, dalam banyak hadis. Bahkan wasiat terakhir Nabi kepada umat ini diantaranya apa? Berbuat baik kepada budak. Waktu sakaratul maut, waktu Nabi di akhir-akhir hayatnya, di mana Nabi SAW mengatakan dalam musnad, ya dalam al-musnad Imam Ahmad, ya Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi mengatakan as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, ya, dalam satu riwayat disebutkan cuma satu, dalam riwayat lain disebutkan 2 kali. As-salata, salatlah, jagalah salat
wa ma malakat aimanukum, dan jaga orang-orang yang kalian kuasai. Maksudnya budak-budak kalian. Karena budak itu atau tawanan itu menjadi seperti kepemilikan bagi seorang muslim. Jadi punya dia. Apapun yang dia mau lakukan boleh dengan syarat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Bebas. Budak itu mau diapakan saja bebas. Tapi Allah dan Rasulnya ngasih batasan. Apa batasannya? Ihsan. Apapun lakukan sama budak kalian, syaratnya berbuat baiklah dalam semua perkara kepada mereka. Budak. Ya, ini budak. Ini bukan pembantu. Bukan asisten rumah tangga, bukan. Karena status budak di zaman Nabi dengan zaman sekarang jauh beda. Asisten rumah tangga itu orang merdeka, haknya jauh lebih besar daripada budak. Nah, budak saja wajib diperlakukan baik, apalagi orang yang merdeka. Ya, budak itu makan apa yang kita makan, pakai apa yang kita pakai, apalagi orang merdeka. Jadi tidak sama. Ya. Ini dalil bukti bahwa berbuat ihsan kepada budak itu amalan yang sampai diwasiatkan, sangat mulia. Sampai diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ikrimah rahimahullah mengatakan humul abid, yang dimaksud dengan asir adalah hamba-hamba sahaya. Dan Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa makna asir di situ itu mencangkup muslim ataupun musyrik. Mujahid mengatakan asir itu yang dipenjara, yang ditahan. Wa yut'imuna lihaula'i ta'am wa hum yashtahunahu wa yuhibbunahu. Mereka berikan makanan kepada orang-orang itu padahal mereka pengen, mereka suka. Ya, bahkan yang di hari Badar itu cukup jadi dalil ya, bahwa tahanan dulu yang makan, baru kita, itu kan berat sekali. Itu penjahat, itu musuh, nah itu heula nu lapar sah. Ya, makanan punya siapa? Tapi lihat bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan. Nah, yang sanggup melakukannya, kalau kita nih pada saat itu yang diperintah, mungkin kita nggak akan dengar Rasul SAW. Oh, lapar, musuh, ya, yang ada mungkin tawanan itu ditenggelan, unggal poe, kayak maling, kayak copet di kita kan gitu. Wala minum, wala makan ditenggelan, tapi kapanon itu bisa dibedakan jeung irung, saking bengapnya. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam sama sekali. Ini yang harus diingatkan. Penjahat-penjahat tapi diperlakukan seperti itu, kita sama-sama penjahatnya sama mereka. Persis. Sama. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Ini bukan Islam. Bahkan musuh Allah, kafir, musyrik, ketika tertawan, maka mereka diperlakukan dengan baik. Ya, nah orang-orang ini, kata Ibnu Katsir, yang bisa ngasih makan kepada orang-orang yang lemah dan seterusnya, mereka mengatakan, yang ahlul jannah ini mereka mengatakan begini, innama nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makan itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah nggak bisa. Karena mereka butuh juga, mereka pengen juga. Tapi yang membuat mereka bisa melakukannya adalah Allah. Ya, jadi kalau antum pengen menilai diri antum itu melakukan sesuatu karena Allah, lihat. Ketika antum berat, susah, pengen, tidak mau, tapi antum tetap bisa melakukannya atau memaksakan diri,
maka itu syarat kita melakukannya karena Allah. Ya, contoh. Kita ambil contoh aja. Amalan apa sih yang paling berat kita lakukan dalam keseharian kita? Pergi ke kajian. Itu satu, hese. Ijma kayaknya. Baik, selain itulah, selain kajian lah, selain kekajian. Ini mah amalan personal di rumah aja yang paling berat lah. Apa? Berkhidmat kepada suami. Susah itu. Susah. Ijma'an itu juga sama. Hese, pokoknya apalagi suaminya pika sebelen. Ya. Baik. Tapi ketika dipaksakan, sadar ini teh banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi dia punya hak. Saya punya kewajiban, tetap aja dilaksanakan. Nah ini yang karena Allah. Bukan begini. Bukan yang ketika suami pika sebelen itu ngajak perang. Iya, sampai ada gencatan senjata dari suami bukan dari istri. Suami gencatan senjata. Ya udah tosok atau minta maaf lah udah. Pokoknya nunggu itu keluar dari mulut suaminya. Nah, kalau udah keluar yes, wah berhasil. Iya, perang dingin betul dan bisa berbulan-bulan. Dan ini mengalahkan perang antara Amerika dan Uni Soviet. Wah, lebih berat. Ya. Tapi ketika kemudian suami sama istri sama, ketika dia melihat kesalahan pada istrinya tapi dia tetap berbuat ihsan atau sebaliknya, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan segalanya karena Allah. Iya. Karena ketaatan itu tidak menyenangkan bagi syahwat-syahwat manusia. Nah, salah satu contoh yang disebutkan sama Allah ini, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ngasih itu karena Allah. Karena berat. Makanan ini juga dia sukai, dia senangi. Tapi kami bagikan kepada kalian. Ya, kata Ibnu Katsir, liwajhillah ini artinya adalah roja'a thawabillahi wa ridhah. Yakni dengan mengharapkan pahala dari Allah dan keridhoannya. Yang dikejar itu karena Allah. Ya. Bukan karena pengen disebut orang baik, bukan. Atau disebut dermawan, tidak. Ya. Atau biar dicintai orang-orang miskin misalkan, tidak juga. Karena bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya agar mendapat balasan dari Allah dan keridhoannya. Allah nggak marah sama dia dan nggak mengadabnya, itu namanya ridho. Bahkan Allah menambahkan sifat yang lain. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian yang mendapatkan kebaikan kami. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak butuh, nggak perlu. Makanya orang mukmin mah nggak akan pernah mengatakan nuhun-nuhun acan jelma teh. Kesebelan. Ya, dikata-katain aja terus. Udah kita kirim terus, kasih terus. Kacida, kapangih di jalan ngadon molotot, ngadon cemberut, jelma teh nggak tahu diri, dan seterusnya terus. Ciri orang yang tidak ikhlas ketika berbuat baik. Ya, jangan menantikan itu, karena nggak semua orang pandai berterima kasih. Nggak semua orang pandai berterima kasih. Tapi dia terima kasih teh wajib Ustaz. Tapi kan bukan tanggung jawab antum. Itu tanggung jawab dia sama Allah. Urusan kita adalah melakukannya karena Allah. Apa tandanya? Gak mengharapkan balasan dan tidak menantikan ucapan terima kasih.
Itu ciri orang ikhlas. Memberikan, membagikan apa yang dia sukai dari kenikmatan Allah, dan setelah diberikan dia nggak ngarep apa-apa dari makhluk sedikit pun, yang dia harapkan hanya Allah. Ya, susah nggak ini? Berat? Berat. Untuk kecuali orang beriman pun nggak mudah. Dia harus berjuang. Kecuali yang betul-betul dirahmati sama Allah, yang betul-betul dimudahkan sama Allah, mudah. Tapi untuk kebanyakan orang beriman tidak. Butuh perjuangan. Kenapa di sini yang disebutkan jemaah secara khusus ya, itu membagikan apa? Makanan. Karena membagikan makanan itu diantara amalan besar di dalam Islam yang banyak disia-siakan. Bagi-bagi makanan itu, apalagi hari ini, maksud di masa kita sekarang ini jarang. Dulu masih banyak, sering. Mus-mus datang. Ya, betul nggak? Ke rumah teh ada yang ngirim ini, ngirim itu. Di mana-mana itu. Nanti datang mangga, nanti datang duren. Zaman murah keneh itu mah. Sekarang mah langka. Ya, dan semua ya berbagi, saling ngirim, saling ini, saling itu, betul? Sekarang susah. Karena memang berbagi makanan itu di antara amalan yang memudahkan jalan seseorang ke dalam surga. Tulis. Bisa hilap, takut lupa. Ya. Di antara amalan terbaik, di antara amalan yang paling mudah atau paling memudahkan seorang muslim masuk surga adalah membagikan makanan. Saya sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sekelompok orang dengan satu pertanyaan, ayyu syai'in yujibul jannah. Ya Rasulullah, perkara apa yang mengharuskan seseorang masuk surga? Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, alaika bihusnil kalam wa badlit ta'am. Hendaknya engkau berbicara, berucap yang baik dan membagikan makanan. Kalimatnya apa? Yujibul jannah, mengharuskan seseorang masuk surga. Dua perkara ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya agak sulit berbagi. Agak sulit. Betul? Sering dibagikan? Oh. Kecuali kalau hari ini tuh kebanyakannya, kecuali jika ada apa yang diharap gitu, timbal balik, baru berbagi dia. Tapi kalau nggak ada, sulit sekali. Ya, yang mampu melakukannya hanya mukmin ahlul jannah. Kemudian dalil yang lain saya sebutkan. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari juga dan Imam Muslim. Ketika ditanya ayyul islami khair, Islam apa yang terbaik? Maksudnya amalan dalam Islam yang terbaik. Yang pertama yang disebutkan sama Nabi, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan, wa taqra'us salam,
dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Itu amalan Islam yang terbaik. Satu lagi supaya kita paham bahwa betapa besarnya amalan yang satu ini. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Ammar ibnu Yasir, ya, dan sebagian ahlul hadis, kalau ini kan dari sahabat berarti mauquf namanya hadisnya atau riwayatnya. Nah, ada yang mewasalkannya, ada jalur yang menyambungkannya kepada Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Tapi ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Kata Ammar bin Yasir, thalathun, 3 perkara. Man jama'ahunna, yang jika dikumpulkan oleh seseorang, faqad jama'al iman, maka dia telah mengumpulkan iman. Sempurna imannya. Yang pertama, kata beliau adalah al-insafu min nafsika. Bersikap pertengahan, tidak berlebihan. Ini namanya insaf. Tidak zalim, tidak juga asal-asalan, pertengahan. Adil dalam segala urusan. Yang kedua adalah badlus salam lil alam, menebarkan salam ke seluruh alam, ke seluruh makhluk. Maksudnya ketika berjumpa dengan manusia. Ini bukan dengan kucing assalamualaikum, bukan. Tapi ke seluruh orang. Yang ketiga adalah al-infaq minal iqtar. Ya, ketika seseorang kemudian berinfak, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, ya, maka ini bentuk menyempurnakan iman. Makanya kalau melihat orang baik imannya, lihat 3 perkara yang tadi. Kalau mau lihat orang baik akhlaknya, lihat juga 3 perkara. Apa? Anda pernah sebutkan dulu. Lama sekali. Wajahnya berseri-seri. Yang kedua, badlul ma'ruf, selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Ya, itu ciri akhlakul karimah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Tadi sudah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kata Ibnu Katsir, la natlubu minkum mujazatan. Kami tidak minta balasan, tukafiuna biha, ya, yang kalian jadikan sebagai balasan kebaikan kami. Enggak, kami enggak butuh. Wala antashkuruna indan nas, dan kami tidak butuh kalian berterima kasih kepada kami di hadapan manusia. Enggak butuh. Ya. Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, dua-duanya adalah murid dari Abdullah ibnu Abbas. Keduanya mengatakan, ama wallahi ma qaluhu bi alsinatihim. Kalimat ini bukanlah kalimat yang semata-mata mereka ucapkan dengan lisan mereka, walakin akan tetapi alimallahu au 'allamallahu bihi min qulubihim. Allah tahu, Allah menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka. Ini keluar itu dari hati. Dari mana? Dari hati. Kalau cuman mulut saja, ini nggak akan bertahan lama dan dia pasti akan gagal. Dia pasti akan tidak terima. Tapi kalau dari hati, bukan basa-basi ini. Kami nggak butuh apa-apa, sudah. Nggak perlu balas, nggak perlu berterima kasih juga nggak apa-apa.
Dan tidak ada yang berubah. Karena kalau kita ingin menilai kita ini ikhlas atau tidak dalam pemberian, lihat perubahan diri kita ketika orang lain tidak membalas kebaikan kita. Sudah, itu tersingkap. Ikhlas atau tidak? Ya. Hatta disakiti, dizalimi sekalipun, padahal kita sudah berbuat baik kepada dirinya, maka tidak ada yang berubah dari diri kita. Balas. Karena kita melakukannya untuk Allah, karena Allah. Makanya hanya orang yang sempurna iman yang sanggup melakukan. Fa'athna alaihim bihi, Allah puji mereka, liyuraghiba fi dzalika raghibun, atau liyarghaba fi dzalika raghibun, agar orang ya yang memang punya keinginan untuk berbuat baik itu bersemangat. Lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan kebaikan. Pertanyaan sederhana, saya mau tanya. Dalam satu hari itu, idealnya berapa kali kita infak? Idealnya berapa kali? Sekali pagi hari. Karena malaikat turun dan mendoakan orang yang berinfak di pagi hari. Itu minimal banget itu. Baik. Yang saya tanyakan ideal. Itu minimal. Idealnya berapa kali? 3 kali. Pagi, siang. Itu mau makan. Minum obat. Tidakkah kita pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis sahih bahwa setiap sendi yang ada di tubuh ada berapa? 360, dan setiap sendi itu harus disedekahi. Wah, itu mah 360 kali ya tuh. Susah kan? Susah. Ya Allah sudah tahu kok kita pasti kesulitan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, yang 360 sendi itu sedekahnya bisa dicukupkan dengan apa? Takfiha rak'atayid du'a, maka cukup dengan melakukan 2 rakaat duha. Ya. Susah? Berarti sering dilakukan? Insya Allah. Dibandingkan sholat malam lebih sering mana? Duha. Kenapa? Karena lebih mudah waktunya. Ya, tepatos, tunduh. Ya, kalau tahajud mah sesah. Ya, susah ya. Kalau tahajud kan susah, betul? Betul? Iya, tapi yang bisa melakukannya hanya orang yang sempurna iman. Yang sadar bahwa kasurnya yang nikmat, kamarnya yang nyaman, pasangannya yang luar biasa, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan janji surga Allah. Karena yang menghalangi kita bangun itu kalau nggak kasur, kamar yang enak, atau pasangan. Atau tunduh, oke tambahkan itu tunduh. Capek, tiris, dan seterusnya. Tapi kalau mukmin sadar, kalau bangun, surga sedang menantikan dirinya. Karena sholatul lail di antara perkara yang juga memudahkan orang masuk surga. Ya, dan sifat orang soleh dari zaman dulu sampai hari ini, kata Nabi, itu adalah sholat malam. Itu ciri orang soleh. Da'bus solihina qablakum. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan da'bus solihina qablakum. Sholat malam itu hendaknya kalian sholat malam, kata Nabi, karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian.
Salat malam. Kita lanjutkan. Kata ahlul jannah ini, kata hamba ini, Allah menghikayatkan. Dia mengatakan, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut dari Rabb kami akan satu hari ya yang berat, ya, yang sempit, yang juga panjang. Jadi hari itu berat, banyak kesempitan, kesulitan dan panjang. Kata Ibnu Katsir, maksudnya innama naf'alu hadza, kami melakukan ini, perbuatan baik kami ini, la'allallaha an yarhamana, semata-mata agar Allah merahmati kami, wa yatalaqqana bilutfihi, dan memberikan kelembutannya kepada kami, khususnya nanti pada hari kiamat. Ya, agar Allah itu berbuat baik sama kami nanti di akhirat. Fil yaumil abusil qamtarir, di hari yang kata Ibnu Abbas al-abus itu artinya dayyiqan, yang sempit, berat, sulit. Qamtarira, tawilan, dan lagi panjang. Hari itu panjang, puluhan ribu tahun. Bagaimana rasanya kemudian kalau kita berada dalam kondisi dimurkai, dibenci sama Allah selama puluhan ribu tahun itu di hari kiamat? Nah, itu yang tidak diinginkan oleh orang-orang ikhlas ketika mereka berbuat baik. Sakit memang disakiti orang itu. Sakit memang ketika tidak berbalas kebaikan yang kita lakukan. Tapi ada hal yang jauh lebih dikhawatirkan oleh orang-orang yang mukhlis. Hari di mana bisa jadi dia termasuk hamba-hamba yang dibenci oleh Allah. Makanya dia usahakan dengan amal solehnya supaya Allah mengasihani dia. Jadi itu yang ada di kepala orang-orang ikhlas, itu bukan apa yang dilakukan makhluk. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Makhluk itu selalu mengecewakan. Selalu. Gak ada yang tidak mengecewakan. Bahkan orang-orang yang kita sayangi sepenuh hati dari manusia, itu pasti ada mengecewakan. Betul? Ayah, ibu, pasti ada yang mengecewakan dari mereka. Ya, istri, suami, pasti ada yang mengecewakan. Anak, keturunan, pasti ada yang tidak pernah mengecewakan, itu hanya Allah. Makanya hanya Allah lah yang sepatutnya kita perjuangkan. Betul? Hanya Allah lah yang sepatutnya kita cintai sepenuh jiwa dan raga. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Makanya Nabi bilang, cintai orang yang engkau cintai sekedarnya, karena suatu hari dia bisa jadi orang yang engkau benci. Sebaliknya, benci orang yang engkau benci sekedarnya, karena bisa jadi suatu hari jadi orang yang engkau cintai. Intinya adalah mengecewakan semuanya. Iya. Kekecewaan intinya. Gak ada yang bisa kita harapkan. Nah, sekarang Anda mau tanya sama hadirin, apa yang sudah kita lakukan untuk menebus keselamatan kita kelak di akhirat? Maka jawab masing-masing saja. Karena jika tidak dipersiapkan, maka siap-siaplah sengsara di hari di mana kesengsaraan itu adalah sifat hari itu. Hari kiamat itu sifatnya apa? Sengsara, di antara sifatnya. Maka kita berlindung kepada Allah. Kita lanjutkan. Qala Ikrimah, al-Imam Ikrimah, wa ghayruhu anhu fi qawlihi yauman abusan qamtarira. Ketika beliau menafsirkan firman Allah yauman,
Abusan qamtarira artinya ya bisul kafiru yauma idzin. Hari di mana orang kafir itu mukanya apa? Kusam, murung, bersedih. Yauma idzin, kalau kita pengen contoh kata abus ini, abasa wa tawalla. Sama asal katanya. Ya, bermuka muram, kusam, tidak senang, tidak berbahagia. Itu namanya abus. Ya. Hari itu orang kafir mukanya seperti itu, bahkan yasilu min baini ainaihi arakun mithlal qatran. Bahkan sampai mengalir di antara dua matanya keringat seperti tetesan apa? Kotoran perunggu yang dilelehkan. Saking apa? Saking beratnya. Saking beratnya. Antum kalau menghadapi hari-hari berat, maka muka antum murung, perasaan antum betul-betul tidak karuan, betul? Dan antum berkeringat. Nah, saking dahsyatnya keringatnya itu sampai seperti itu. Ya, maka itu hari yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang telah gagal melakukan tugasnya di dunia. Sangat tidak menyenangkan. Makanya jangan santai. Jangan nyantai. Jangan berpikir bahwa kita pasti selamat dalam kondisi kita tidak berjuang mati-matian. Ya, ada baiknya kita mulai begini jamaah, memetakan kehidupan kita. Dalam satu hari itu perjuangan kita untuk akhirat berapa banyak sih? Itu petakan aja. Sok, masing-masing hitung waktunya, hitung amalannya, hitung perbuatannya. Mana yang dia lakukan untuk akhirat? Jika lebih sedikit daripada apa yang dilakukan untuk dunia, jangan berharap banyak. Dia celaka dunia akhirat. Allah Ustaz, ya. Wa qala Sa'id ibnu Jubair, Qatadah, ta'bisu fihi al-wujuh minal haul. Wajah itu akan menjadi muram, durja, ya, muram sekali. Mereka betul-betul ketakutan, kusam, tidak terlihat senang. Karena begitu dahsyatnya hari itu, sangat menakutkan. Haul itu artinya adalah momen saat yang sangat menakutkan. Seperti antum kalau gempa bumi, takut tidak? Itu namanya haul, pakai H. Gunung meletus, banjir bandang, itu haul namanya. Rasa takut yang dahsyat. Gak ada yang bisa tersenyum, gak ada. Qamtarir, taqlisul jabin wa ma bainal ainain. Ya. Dahi sampai ke mana? Dua belah mata bagian depan ini. Itu betul-betul apa? Betul-betul apa? Mengkerut. Gitu. Antum bisa bayangkan, ya. Di dunia saja ini bisa berlipat-lipat, betul? Nah, itu di momen pada saat itu mereka itu berhadapan dengan ancaman Allah, neraka, rasa takut yang teramat sangat. Betul-betul dahsyat, betul-betul dahsyat. Syadid, qamtarir itu juga maknanya syadid, berat. Ya. Maka hal-hal ini jamaah yang kita lupakan, teramat sering kita lupakan. Kita tidak pernah ingat bahwa kita akan berdiri menantikan hisab Allah pada hari kiamat dalam kondisi yang teramat sangat berat. Makanya nggak terlalu bersemangat. Kalaulah kita ingat terus, maka semangat ini tidak akan pernah padam. Capek Ustadz, badan butuh istirahat. Siapa yang nggak capek di dunia ini? Capek semua. Tapi istirahat seperti apa yang kita butuhkan di dunia? Cuman sejenak, karena kita harus melanjutkan perjalanan terus. Sebagaimana kita safar, kita berhenti di satu tempat sejenak. Karena kita tahu perjalanan kita masih jauh.
Ayo lanjutkan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Capek memang, meletihkan memang. Meletihkan. Tapi jangan berhenti. Kita butuh istirahat, iya, istirahat, tapi sejenak. Jangan terlalu lama. Karena jangan sampai kemudian karena istirahat kita yang terlalu lama, kita tidak sampai ke surga. Dan akhirnya berakhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awdahul ibarat wa ajlaha wa ahlaha wa a'laha wa aulaha, ibarah, penjelasan dari kalimat abusan qamtarira yang paling jelas, yang paling tinggi, yang paling manis, yang paling indah, yang paling utama untuk diambil oleh kita adalah perkataan Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir mengatakan abus artinya dayyiq, qamtariran artinya tawilan. Ini yang dirojihkan oleh siapa? Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, kata Ibnu Katsir, mengatakan al-qamtarir huwa syadid. Dia adalah hari yang berat atau sesuatu yang berat. Yuqalu huwa yaumun qamtarir wa yaumu qumatir wa yauma asib wa asabsab. Dikatakan oleh orang-orang Arab itu hari ketika berat itu disebut yaumu qamtarir, atau jamaknya yaumu qumatir, atau yaumun asib, atau jamaknya asabsab. Wa qadim qamtaral yaum yakmatir mitraran wa dzalika asyaddul ayyam fil bala wasyiddah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa itu adalah hari-hari yang paling banyak ujian, hari-hari yang paling berat. Dan setiap dari kita punya hari-hari itu. Betul? Betul? Punya hari terberat? Punya hari terberat? Punya. Nah, itu namanya yaumu qamtarir. Pengen balikan lagi ke hari itu? Enggak. Kapok, sudah, cukup. Cukup. Nah, dari sekarang, dari dulu bahkan Allah tuh sudah ngasih tahu, jangan sampai kalian seperti itu nanti. Karena di dunia saja kita tidak pernah ingin kembali kepada hari-hari terberat kita. Gak mau, gak sudi. Hari dimana makan gak bisa, kadang makan, kadang enggak. Istri sakit-sakitan, anak sakit-sakitan, suami ngagoda, pamajikan ngadot. Wah, semua. Kerjaan gak ada, semua orang benci, semua orang meninggalkan. Coba disuruh balik lagi ke hari itu, mau gak? Gak mau, gak sudi. Nah, Allah sudah wanti-wanti dari sekarang. Jangan sampai kalian merasakan hari terberatnya nanti di akhirat. Jangan. Jangan sampai itu terjadi. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah ya Rabb, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah taala. Baik. Kemudian Allah melanjutkan, jalla jalaluh, fawaqahumullah, Allah melindungi mereka. Siapa yang dilindungi? Yang tadi itu, yang baik-baik tadi itu. Ngasih makan, yang enggak mengharapkan apapun. Yang menunaikan nazar, yang takut dari dunia sudah takut sama hari-hari yang akan terjadi nanti. Allah gantikan, Allah jaga mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah berikan kepada mereka, ke wajah-wajah mereka itu nadratan wa surura. Nadrah itu artinya apa? Apa? Jernih, bersih, bercahaya. Nadrah itu ketika wajah berseri-seri, bersinar. Itu namanya nadrah. Apa? Nadrah. Wa surura, dan kebahagiaan. Jadi saat yang lain murung,
mengkeret mukanya, ya, mereka kemudian ketakutan, sedih. Nah, orang-orang yang baik ini berbeda, bercahaya, berseri-seri, dan penuh dengan kebahagiaan. Ai amanahum mimma khafu minhu. Allah jaga mereka dari apa yang mereka khawatirkan. Walaqahum nadratan ai fi wujuhim. Allah berikan keceriaan. Allah berikan kepada mereka wajah-wajah yang berseri-seri. Wasururan ai fi qulubihim, dan kebahagiaan di hati-hati mereka. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Ar-Rabi ibnu Anas, mereka semua mengatakan bahwa ini senada dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, dalam surat yang lain. Surat Abasa 38-39. Ketika Allah juga mensifati ahlul jannah dengan mengatakan apa? Wujuhui yauma idzim musfirah. Wajah mereka bersinar. Musfir itu artinya glowing. Gitu aja lah. Iya, glowing yang sebenarnya nanti. Sekarang mah pura skincare ge anggar udah gitu muka nama. Gak lantas nggak ada yang bercahaya, nggak ada. Kan katingali licin we gitu, jadi jadi kena pantulan matahari seperti bersinar gitu. Kalau nanti mah benar-benar bersinar gitu. Benar-benar keluarin cahaya. Subhanallah. Nanti di akhirat, jangan takut. Yang di dunia nggak sanggup beli skincare, di akhirat Anda akan glowing insyaallah ta'ala. Dan bukan hanya itu, Anda selamat dan Anda berakhir di surga insyaallah. Asal sabar di dunia. Sabar, jangan menginginkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya menghalangi kita dari akhirat. Ya. Jangan ada pertanyaan nanti di sesi pertanyaan, kalau begitu boleh nggak Ustadz skincarean itu? Boleh, udah dari sekarang aja jawab, boleh. Tapi bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang terpenting. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya rahmatullah. Wa dzalika annal qalba. Kata Ibnu Katsir, karena hati itu idza surra, kalau bahagia, istanarul wajha, maka wajahnya akan bersinar. Berseri-seri. Ya, qala Ka'ab ibnu Malik fi hadithihi tawil. Ka'ab ibnu Malik dalam hadis yang panjang pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat Rasul. Sifat khalqiyahnya, sifat fisiknya. Idza surra, kalau Nabi senang, istanara wajuhu hatta ka'annahu qit'ata qamar. Bersinar wajahnya seakan-akan wajah Nabi itu potongan rembulan yang bersinar. Terang. Bahkan kalau Nabi memang di kegelapan malam pun wajahnya bisa menyinari jalan. Saking bersinarnya. Iya. Kata para sahabat, kami kalau di kegelapan malam, kami berjalan di belakang Rasul. Kenapa? Agar kami bisa melihat apa yang ada di depan kami. Tersinari oleh wajah Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Qalat Aisyah. Aisyah, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masuk, maksudnya datang ke rumah saya. Masruran, dalam keadaan berbahagia. Tabruku asariru wajhihi, atau asariru wajhihi, dalam keadaan sinar-sinar wajahnya seperti kilat, maksudnya berkelap, bukan kelap-kelip ya, memancar seperti kilat, terang. Jadi masuk ke rumah tuh wajahnya bersinar-sinar. Subhanallah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu dengan Rasulullah SAW. Amin. Dalam keadaan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wajazahum bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah balas mereka atas apa yang mereka sabari ketika mereka di dunia. Garis bawahi kalimat ini atau ayat ini. Jazahum bima sabar. Allah membalas mereka dengan balasan seperti itu karena kesabaran mereka. Ketika di dunia ngasih sesuatu yang mereka suka,
gak dapat balasan apa-apa, bahkan bisa jadi disakiti, tapi mereka bersabar karena mengejar janji Allah. Bisababi sabrihim, karena mereka sabar. A'tahum, Allah beri. Nawwalahum, Allah kasih. Bawwa'ahum, Allah persiapkan. Jannatan, surga. Waharira, dan kemudian sutra. Manzilan rahiban wa aishan ragadan wa libasan hasana. Balasannya dari Allah ketika di dunia berat dia berbagi sesuatu yang dia suka dan seterusnya, nanti di akhirat sebagai gantinya atas kesabarannya dia dapat rumah yang enak, hidup yang nikmat. Ragad itu artinya nikmat, gak ada susahnya sama sekali. Wa libasan hasanan, dan pakaian yang indah. Nanti di surga pengen ngumpulin semuanya, pengen rumah yang enak, pengen hidup yang enak, pengen pakaian yang bagus, itu hanya akan terjadi di surga, tidak di dunia. Jadi kalau di dunia misalkan orang dapat rumah bagus, hidupnya belum tentu enak. Ya, rumah bagus, hidupnya seperti enak, tapi pakaiannya belum tentu baik. Ya, gak ada yang sempurna. Ada yang bajunya bagus, tapi hidupnya gak baik-baik saja. Rumahnya gak baik juga, rumahnya gak enak juga, tapi kalau berpakaian keren terus. Ada gak yang begitu coba? Ada. Saya diceritakan ibu saya dulu di dekat rumahnya dulu, waktu beliau masih muda. Ada satu tukang beca itu bajunya kalau berangkat dari rumah seperti orang mau ngantor. Ada kejadian unik, kejadiannya begini. Ketika dia pakai baju seperti orang kantoran, ditawarilah beca sama tukang beca. Beca cep katanya gitu. Ya, maka jawaban orang ini, "Pogo acep kerek ke beca." Ini kejadian nyata. Iya. Ibu saya yang cerita. Subhanallah. Baju bagus, tapi kehidupan dan rumahnya tidak baik. Nah, yang sempurna itu hanya di jannah. Jadi nggak usah sibuk mikirin itu sekarang, sudah. Tenang aja, seadanya. Yang penting nanti masuk surga, khalas. Surga antum sempurna. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Amin. Hadiah satu untuk akhwat. Oh, hadiahnya di Kamis depan. Baik. Bismillah. Pertanyaan pertama, Ustadz, Afwan, sekarang banyak anjuran dari berbagai kalangan tentang bencana sesar Lembang agar mempersiapkan kebutuhan darurat seperti dokumen, tas, isi baju, dan lain-lain. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah ini bentuk ikhtiar atau kita hanya pasrah saja? Apa yang disampaikan itu bukan khayalan, kan? Tapi sesuatu yang disampaikan berdasarkan apa? Data, bukan penetapan, bukan. Tapi secara alamiah dan ilmiah, kemungkinan itu bisa dihitung. Bukan menetapkan. Nah, sekarang kalau ada sesuatu yang madaratnya, itu bisa dikatakan besar kemungkinannya, dan kemudian kita bersiap-siap untuk menghindari kemudaratan, itu boleh atau tidak dalam Islam? Itu ajaran Islam. Jangan jerumuskan kalian kepada kebinasaan dan seterusnya. Banyak dalilnya. Nah, kalau memang bisa diikhtiari, maka ikhtiari. Ini bukan berarti takut kepada makhluk atau berlebihan percaya kepada makhluk seakan meramalkan apa yang akan terjadi, bukan. Tapi ini atas dasar. Yang nggak boleh percaya itu kalau dikatakan sama dukun. Nah, ini nggak bisa. Karena dia nggak punya bukti. Tidak boleh pasrah.
Silahkan ikhtiari, tapi ingat, apapun yang terjadi semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, yang kedua, bagaimana untuk mengingatkan ke suami supaya mau membantu saudaranya yang miskin? Terkadang saya merasa takut kalau mau bicara, takut suami marah. Kenapa harus marah? Kenapa suaminya harus marah? Bakhil? Ya kemungkinan bakhil sudah. Pelit. Kalau sudah ditanya tentang duit aja atau harta saja langsung emosi. Itu ciri orang bakhil. Apalagi yang membutuhkan itu saudara kandungnya, misalkan saudara dekatnya, maka setiap mukmin punya kewajiban untuk memberikan yang bisa dia berikan kepada saudaranya dan pahalanya berlipat-lipat. Karena orang yang bersedekah kepada saudara, apa kata Nabi? Dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Sedekah silaturrahim. Maka sampaikan sebaik mungkin kepada suami agar beliau memahami jika beliau punya tanggung jawab, dan kalaupun ditunaikan hanya kebaikan yang beliau akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Pertanyaan berikutnya, bila seseorang mendapatkan musibah, ujian, kadang kita bisa sabar, kadang kita tidak sabar. Apakah kita berdosa dan tidak mendapatkan pahala sabar ketika tidak sabar? Iya. Dan tidak akan dapat pahala. Tapi Ustadz awalnya nggak sabar, tapi kemudian sabar, maka dia tidak dapat pahala yang sempurna. Karena sabar itu di detik pertama, itu yang paling utama. Jadi ketika musibah jeger, bukan nanti, bukan kayak sebulan lagi baru sabar, bukan. Tapi ketika jeger dapat musibah, di situ dia bisa bersabar. Itulah kesabaran yang sebenarnya. Dan itu yang paling besar pahalanya. Kata Nabi, as-sabru indas sadmatil ula. Sabar itu ketika musibah baru menghentak pertama kali, jeger datang. Tahan dia. Mau marah dia tahan, mau dia tidak ridho dia tahan. Mulutnya mau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik dia tahan. Itulah kesabaran yang sebenarnya. Semoga Allah mudahkan. Ada doanya nggak sih kita untuk bersabar? Apa doanya? Yang keras. Apa? Afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ini doa yang semestinya lebih banyak dibaca daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya, karena kita lebih butuh sabar. Dari Al-Quran. Ada 2 redaksi dalam Al-Quran. Afrigh 'alaina sabra wansurna 'alal qaumil kafirin. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal wa tawaffana ma'al abrar, yang satu lagi. Wa tawaffana ma'al abrar. Tapi terlupakan surat apa? Tapi dari Al-Quran insyaallah. Sampai mana tadi teh? Sampai afrigh 'alaina sabra. Berbuat baik, ini pertanyaan berikutnya, kepada anak yatim yang merupakan anak kandung sendiri. Ya, maksudnya ibu-ibu ini kan, anaknya jadi yatim. Apakah termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam surat Al-Ihsan ayat ke-8 ini? Insya Allah, mudah-mudahan. Karena setiap perbuatan baik kepada anak yatim, baik dilakukan oleh orang lain ataupun oleh ibunya sendiri, insya Allah berhak mendatangkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Saya kasih gambaran, ya. Ada satu ibu yang ditinggal suaminya, anaknya masih kecil semua, ada 4. Semuanya di bawah 5 tahun, semuanya. Ada yang bayi. Nah,
dibesarkan sendiri, tidak menikah lagi, tapi dia perjuangkan empat-empatnya sendirian. Beliau bercerita, selama anak-anak ini masih yatim, selama beliau masih menafkahi anak-anak ini, maka rizkinya itu seperti dibukakan dari langit. Beliau dagang, tokonya itu tidak pernah sepi dari orang. Bahkan orang, ini tokonya ada di Bandung, langganannya, maksudnya konsumennya datangnya dari Banjaran. Sejauh itu konsumennya datang ke Bandung. Tapi ketika anak-anaknya hilang status yatim, maka rizkinya menurun drastis. Hilang. Perlahan, sepi. Perlahan, kemudian gak laku terus, sampai akhirnya tutup. Dalam kondisi anak-anaknya semua sudah besar, sudah punya pekerjaan. Keberkahan mengurusi anak yatim itu luar biasa. Ya, karena dia adalah kebaikan yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu jadi isyarat bahwa sang ibu sekalipun berhak mendapatkan pahala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, apakah membaca Quran dengan memegang mushaf saat haid diperbolehkan? Afwan, di luar tema, soalnya saya pernah baca dari buku tidak ada larangan membaca Quran dengan memegang mushaf saat haid. Pendapat jumhur melarang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, itu adalah para malaikat, sehingga kalau manusia tidak ada masalah. Jadi ada khilaf. Saya lebih condong kepada yang berhati-hati kalau saya. Maksudnya tidak disentuh sebisa mungkin. Tapi saya tidak mempermasalahkan juga yang membolehkan menyentuh. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing punya dalil. Yang terakhir sebelum kuis ya. Ada kuis? Ada. Bagaimana menyikapi seorang ibu yang suka bersedekah kepada keluarga dan saudaranya yang memang sangat membutuhkan, tapi sebagai ibu tidak mendahulukan pembagian warisan peninggalan suaminya kepada anak-anaknya. Padahal sudah lama bertahun-tahun harta warisan dipegang ibu itu. Ya nggak ada masalah di sini. Masalahnya di mana? Masalahnya di anak-anak pengen warisan. Itu masalahnya. Kalau si ibu nama bager ini. Cuman yang harus dilakukan, tanyakan kepada sang ibu, apa alasan beliau menahan warisan? Barangkali beliau punya pertimbangan. Apa yang diinginkan oleh beliau? Apakah memang menahan secara zalim atau beliau punya pertimbangan? Karena beliau tahu anak-anaknya. Tahu sikap dan sifat anak-anaknya, jika segera dibagikan ini jadi madarat buat mereka misalkan. Kan mungkin aja. Maka jangan suudzon dulu sama ibunya. Perjelas, pastikan apa alasannya. Kalau ternyata tidak ada alasan khusus, maka mohonlah kepada beliau untuk berkenan membagikannya. Karena bisa jadi anak-anaknya membutuhkan. Tapi secara syar'i, sang ibu tidak punya hak menahan warisan anak. Secara syar'i, nggak punya hak. Karena masing-masing pemilik hak harus mendapatkan bagiannya. Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan biidznillah. Terakhir, pertanyaan bagi yang mau menjawab, silahkan. Siapa yang menjawab? Ayo. Silahkan. Ibu-ibu. Ada hadiahnya tapi katanya nanti diserahkan minggu depan. Silakan ibu-ibu tunjuk. Ada? Iya. Dan ibu sudah membuktikan itu ya, Bu ya. Ayo silakan. Ada? Ada, alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya mudah insyaallah ta'ala. Sebutkan
Dua amalan yang dikatakan oleh Nabi tadi dalam penjelasan. Satu hadis saya sebutkan yang mewajibkan seseorang masuk surga. Saya sebutkan tadi dua. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, apa jawabannya? Gimana? Berbicara yang baik. Bukan itu jawabannya. Kurang tepat, sedikit lagi. Apa? Memberikan makan dan berbicara yang baik. Dapat hadiah insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Ya, tinggal dikoordinasikan. Wallahu alam, semoga bermanfaat dan semoga Allah berkahi semuanya yang hadir, yang terlibat dalam kajian ini insyaallah ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Fadhal ya, insyaallah.